Bajak laut Pupu menyerang Nanohana, sebuah kota di kerajaan Alabasta. Tiba-tiba, krokodil muncul di atas sebuah gedung. Saat ia turun dari gedung, Pupu dan krunya menusuknya. Krokodil lalu mengangkat lengannya, dan sebuah tornado pasir terbalik mulai terbentuk. Setelah tornado menghilang, para bajak laut telah tewas, tertutup pasir dan dehidrasi. Para prajurit tiba ketika krokodil sudah pergi. Sementara itu, Luffy dan Usopp sedang memancing ketika Going Merry memasuki area beruap yang terjadi karena gunung berapi bawah laut. Setelah melewati area itu, Luffy dan Usopp menangkap Bon Clay yang terjerat kail mereka. Sambil menunggu kapalnya, Bon Clay menunjukkan kemampuan buah iblis Mane-Mane no Mi miliknya, yaitu mengkloning siapapun yang wajahnya telah disentuh oleh tangan kanannya. Ketika Bon Clay mulai mendemonstrasikan kemahirannya, Vivi terpana karena melihat Bon Clay telah mengkloning ayahnya. Saat Bon Clay kembali ke kapalnya, kru topi jerami terkejut mengetahui bahwa Bon Clay adalah Mr. Two. Kru topi jerami lalu membuat tanda di lengan mereka, karena Bon Clay telah berhasil mengkloning mereka. Saat kru topi jerami tiba di Alabasta, Luffy langsung meninggalkan Going Merry. Para kru kemudian melihat kapal Mr. Three. Agar tidak terlihat Mr. Three, kru topi jerami bersembunyi di bawah selimut saat menuju ke kota. Setelah sampai di tempat aman, Vivi berencana untuk pergi ke Yuba, markas para pemberontak. Karena Mr. Three tidak mengenali Sanji dan Chopper, mereka berdua ditugasi membeli perlengkapan untuk menuju ke Yuba. Tiba di kota, selain pusing akibat bau parfum, Chopper kepanasan dengan iklim panas Alabasta, sehingga Chopper memutuskan untuk menunggu Sanji berbelanja. Chopper kemudian melihat sebuah truk dan beristirahat di truk tersebut. Namun, truk itu berjalan dengan Chopper tertidur di dalamnya. Chopper terbangun, panik mengetahui truknya bergerak. Saat truk berhenti di Katorea, di mana Koza, pemimpin pemberontak berada. Seekor unta bernama Matsuge membantu Chopper melarikan diri. Chopper kemudian mengikuti aroma parfum yang dibencinya untuk kembali ke Nanohana. Sanji dan Chopper akhirnya kembali dari berbelanja. Saat kru topi jerami hendak menuju ke Yuba, mereka teringat kalau Luffy tidak bersama mereka. Seorang pemuda dengan tato di punggungnya sedang mencari Luffy. Pemuda itu diarahkan ke Spice Bean. Di restoran Spice Bean, Smoker mendatangi pemuda yang dikenalnya sebagai Komandan Divisi Kedua, Bajak Laut Shirohige, Port Gas de Ace. Saat mereka berdua sedang berbincang, Luffy meluncur dengan gomu-gomu roket miliknya dan menabrak Smoker serta Ace, hingga mereka berdua terlempar keluar. Smoker kembali ke restoran. Ketika Luffy melihatnya, Luffy segera menghabiskan makanannya dan pergi melarikan diri karena tahu dia tidak bisa mengalahkannya. Smoker dan Ace lalu mengejar Luffy. Di sisi lain kota, kru topi jerami melihat Luffy dikejar banyak marinir. Ketika Luffy melihat Zoro, Luffy segera berlari ke arah Zoro. Hal ini membuat persembunyian kru topi jerami terbongkar, sehingga mereka semua berlari mengikuti Luffy. Smoker kemudian menyerang Luffy, namun digagalkan oleh Ace. Luffy yang mengenali Ace, terkejut mengetahui Ace adalah pemakan buah iblis Mera-Mera no Mi. Ace lalu menyuruh Luffy pergi. Saat melarikan diri, Nami bertanya kepada Luffy tentang Ace. Luffy lalu mengatakan bahwa Ace adalah saudaranya. Pertempuran antara Ace melawan Smoker berlangsung dengan sangat sengit. Luffy yang menyaksikannya menjadi terpisah dengan krunya. Saat kru topi jerami tiba di Going Merry, mereka menyadari bahwa Luffy hilang. Di tempat lain, Luffy duduk di atas tong, bertemu dengan Ace yang telah pergi meninggalkan Smoker. Luffy dan Ace dikepung oleh agen Baroque Works yang menginginkan hadiah bounty mereka. Namun, dengan mudah Luffy dan Ace mengalahkan agen-agen itu. Luffy melihat Going Merry. Ia kemudian merentangkan tangannya untuk meraihnya. Ace lalu menyusul Luffy, tetapi 5 kapal Baroque Works mendatangi mereka. Ace mendatangi ke-5 kapal itu, melompatinya, dan meluncurkan serangan apinya, menghancurkan secara berurutan semua kapal mereka. Sementara itu, Smoker mengatakan kepada Tashigi bahwa dia mengetahui tujuan Luffy selanjutnya. Di atas Going Merry, Luffy mengundang Ace untuk bergabung dengan topi jerami. Tetapi Ace menolaknya, menjelaskan bahwa dia ingin pergi ke Yuba untuk mencari Blackbeard yang telah membunuh salah satu krunya. Mengetahui mereka semua memiliki tujuan yang sama, mereka kemudian bersulang bersama. Going Merry berhenti sejenak karena Vivi ingin Karu mengirimkan surat yang berisi rencana jahat Baroque Works kepada ayahnya. Sementara itu, Miss All Sunday melaporkan kepada Crocodile bahwa kapal-kapal agen mereka yang berada di Nanohana telah dihancurkan. Crocodile lalu menyuruh Miss All Sunday mengirim Erimaki untuk menghubungi agen-agen yang lain. Kembali ke kru topi jerami yang kini telah tiba di padang pasir dan bertemu dengan Kung Fu Dugong yang menantang duel topi jerami bila ingin mendarat. Luffy kemudian mengalahkan satu dugong, membuat mereka semua menjadi murid Luffy. Kru topi jerami kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Sesampainya di Erumalu, sebuah kota yang awalnya subur, namun sekarang menjadi kota mati. Hal ini terjadi akibat dance powder yang digunakan di Alubarna. Vivi menjelaskan bahwa dance powder dapat mempercepat awan untuk menurunkan hujan, namun mengorbankan awan di kota lain. Dan ini semua adalah cara Crocodile untuk menjebak ayahnya, supaya terlihat hanya mementingkan Alubarna dan menyebabkan kekeringan di kota lain. Kelompok topi jerami melanjutkan perjalanan mereka menuju Yuba. Luffy yang kelelahan dan kepanasan
menyarankan mereka untuk berteduh. Usopp mengabarkan ada tempat berteduh. Luffy langsung berlari ke sana. Sesampainya di tempat itu, Luffy menemukan sekumpulan burung warusagi yang terluka. Luffy lalu kembali untuk memanggil Chopper. Namun ternyata burung warusagi adalah burung bandit. Luffy kemudian mengejar burung-burung itu untuk mengambil kembali perbekalannya. Namun, tiba-tiba Luffy diserang oleh tanaman padang pasir karnivora. Tetapi Luffy berhasil melepaskan diri dan menyelamatkan seekor unta yang juga terperangkap tanaman tersebut. Tiba-tiba padang pasir bergetar. Usopp melihat Luffy berlari ke arahnya dengan seekor kadal raksasa mengejarnya. Zoro dan Sanji kemudian menuju ke arah Luffy, dan bertiga mereka membunuh kadal raksasa itu. Namun seekor kadal lain muncul dan menyerang Ace, tetapi Ace meledakkannya dengan kekuatan apinya. Chopper mengenali Matsuge, unta yang dulu menolongnya di Katorea. Matsuge setuju untuk membawa mereka ke Yuba, namun hanya para wanita yang boleh menungganginya. Dalam perjalanan menuju Yuba, Usopp melihat kapal bajak laut berlayar di pasir. Namun, di atas kapal terlihat Nami dan Vivi yang diikat di tiang kapal. Luffy kemudian menyerang dan mematahkan tiang kapal itu. Barbarossa, kapten bajak laut padang pasir, ternyata memiliki pepatah tentang makanan yang sama dengan Luffy. Hal ini membuat ia dan Luffy langsung menjadi kawan. Luffy lantas memutuskan untuk membantu memperbaiki tiang kapal yang dirusaknya. Bersama dengan Rasa dan Zaba, Luffy dan Vivi menuju Oasis Meriasu untuk mengambil tiang kapal pengganti. Saat Luffy dan Vivi menuju Oasis, Rasa secara sengaja ingin mencelakakan Vivi, yang mengakibatkan perahu Vivi terjebak ke dalam pasir hisap. Beruntung Luffy mampu meraih perahu Rasa dan menarik kembali perahunya ke permukaan. Saat tiba di Oasis Meriasu, Rasa menjelaskan alasan ia membenci Vivi. Hal itu karena Vivi gagal memenuhi janjinya. Vivi lalu mengucapkan penyesalannya sebelum mereka kembali ke Barbarossa. Sementara itu, di tengah padang pasir, Ace yang terpisah dengan topi jerami meneriakkan nama Luffy. Kamu, anggota pasukan pemberontak, sedang menikmati makan siangnya ketika salah satu rekannya melaporkan kemunculan bajak laut pasir. Kamu lalu memohon kepada Ace, yang kebetulan berada di sampingnya, untuk membantunya mengusir para bajak laut. Sementara itu, kru topi jerami mengucapkan selamat tinggal kepada bajak laut pasir, dan melanjutkan perjalanan mereka ke Yuba. Di jalan mereka bertemu dengan Ace yang baru kembali dari Ido. Ace lalu menceritakan tentang para pemberontak di Ido dan bajak laut pasir. Vivi yang mengetahui bahwa bajak laut pasir tidak akan menyerang Ido, mengusulkan untuk menguji kekuatan para pemberontak. Di kota Ido, kamu dan pengikutnya berencana untuk melarikan diri, tetapi penduduk kota terus mengikuti mereka. Sesampainya di gerbang kota, kamu bertemu dengan kru topi jerami yang telah mengepung mereka. Luffy kemudian menyerang kamu hingga terjungkal. Namun, kamu teringat dengan idolanya. Kamu dan pengikutnya lalu memutuskan untuk berhenti menjadi pengecut. Melihat hal itu, Vivi puas dan memberi isyarat kepada kru untuk mundur dan melanjutkan perjalanan mereka menuju Yuba. 11 tahun lalu, Vivi dan Koza berduel untuk menentukan siapa pemimpin klan pasir. Setelah duel selesai, Vivi yang kalah diangkat menjadi wakil pemimpin klan. Saat Vivi sedang bermain, Vivi dihadang oleh 3 orang penjahat yang ingin menculiknya. Beruntung Koza dan pasukan klan pasirnya datang membantu. Saat mereka menghadang para penculik itu, mereka menyuruh Vivi untuk kabur. Setelah mengalahkan klan pasir, para penculik itu kembali mencari Vivi, yang kini bersembunyi di reruntuhan bangunan. Saat seorang penculik menemukan Vivi, Koza datang menolong Vivi. Koza berhasil mengalahkan penculik itu, namun penculik itu berhasil melukainya. Ketika penculik yang lain datang untuk menghabisi Koza, Raja Kobra dan Igaram datang membantu. Setelah Koza sembuh dari cederanya, Raja Kobra memanggil Toto, ayah Koza. Raja lalu meminta Toto dan Koza untuk membangun sebuah kota oasis baru dan menamakannya Yuba. Kembali ke masa sekarang, Vivi mengungkapkan kepada Nami bahwa pemimpin pasukan pemberontak yang hendak ditemuinya adalah Koza. Di atas batu besar, Scorpion, seorang pemburu bayaran, sedang mengamati Ace dari balik teropongnya. Saat kru topi jerami bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke Yuba, Luffy melihat 2 anak laki-laki mencuri makanannya dan kemudian mengejarnya. Ketika kedua anak itu bersembunyi, Ace menangkapnya. Kedua anak itu mengenali Ace. Mereka lalu meminta bantuan Ace untuk menangkap Scorpion yang ternyata adalah ayah mereka, yang ingin mendapatkan hadiah bounty Ace untuk memenuhi kehidupan kedua anaknya. Tiba-tiba Scorpion muncul bersama Luffy. Ternyata Luffy bertemu dengan Scorpion pada saat Luffy mengejar kedua anak tadi. Scorpion lalu mencoba menyerang Ace, tetapi Ace dengan mudah mengalahkan Scorpion. Ace akhirnya mengetahui bahwa kemunculan Blackbeard di Alabasta adalah jebakan Scorpion untuknya. Ace lalu memberikan selembar kertas kepada Luffy, meminta kru topi jerami untuk merawat adiknya, dan berjanji untuk bertemu kembali di puncak Pirates Summit. Ace kemudian pergi meninggalkan Luffy dan yang lainnya untuk kembali mencari Blackbeard. Luffy kembali berhalusinasi. Nami kemudian meminta Zoro untuk menjaga Luffy, sementara dia dan yang lainnya melanjutkan perjalanan ke Yuba. Melihat Zoro, Luffy lalu menyerangnya.
Zoro kemudian memukul Luffy agar Luffy sadar dari halusinasinya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Zoro dan Chopper menyadari mereka telah tersesat. Luffy yang kini telah sadar melihat tempat berteduh. Dia lalu membawa Zoro dan Chopper ke sana. Saat Zoro sedang beristirahat, tiba-tiba batu yang didudukinya terhisap ke dalam pasir, dan ia jatuh ke dalam gua. Tidak lama kemudian, Luffy dan Chopper ikut jatuh ke dalam gua. Luffy kemudian memukul lubang masuk gua dengan Gomu Gomu no Gatling, menyebabkan batu di atas gua runtuh. Lalu bersama Zoro dan Chopper, Luffy menggunakan Gomu Gomu no Zenmai untuk melemparkan mereka bertiga keluar dari gua. Setelah kembali ke permukaan, Chopper mencium aroma parfum Nami dan Vivi. Dengan mengandalkan indera penciuman Chopper, mereka bertiga dapat berkumpul kembali dengan anggota kru lainnya. Kru topi jerami akhirnya sampai di Yuba. Mereka terkejut menemukan Yuba telah menjadi kota kering dan ditinggalkan penduduknya. Mereka lalu melihat kakek tua yang sedang menggali tanah. Saat kru topi jerami mendekatinya, kakek tua itu mengenali Vivi. Ternyata kakek tua itu adalah Toto, ayah Koza. Setelah Toto menjelaskan apa yang terjadi di Yuba, Vivi lalu bertanya di mana Koza. Toto mengabarkan bahwa Koza dan para pemberontak telah pindah ke Katorea. Toto juga meminta Vivi untuk menyelamatkan Alabasta dan menghentikan pemberontakan anaknya. Sementara itu, mengikuti instruksi Miss All Sunday, para agen Baroque Works seperti Miss Merry Christmas, Miss Double Finger, Mr. 4, Mr. 2, dan Mr. 1, serta Mr. 3 yang bersembunyi dari balik jendela, berkumpul di Spider Cafe. Mereka diperintahkan menuju Rain Base untuk bertemu Crocodile. Sedangkan di Katorea, Koza menyatakan bahwa telah tiba saatnya untuk melancarkan aksi pemberontakannya. Para agen berkumpul di Rain Dinners Casino, mereka akhirnya bertemu dengan pemimpin mereka, Mr. Zero, yakni Crocodile, yang memberikan misi kepada mereka untuk menggulingkan pemerintahan Raja Cobra. Tiba-tiba Mr. 3 muncul dan meminta kesempatan kembali karena ia telah gagal membunuh kru topi jerami. Namun, Crocodile menghukum Mr. 3 dengan mengeringkannya dan menjatuhkannya ke kandang Bananawani. Crocodile lalu meminta Miss All Sunday untuk memerintahkan para agen yang telah menyusup ke dalam pasukan pemberontak untuk membunuh kru topi jerami yang terlihat dan menyuruh para agen perwira untuk menghalangi Vivi bertemu dengan Koza. Sementara itu, saat kru topi jerami berangkat ke Katorea, Luffy memutuskan untuk berhenti. Luffy kemudian mengkritik rencana Vivi dan mengatakannya naif. Vivi lalu memukul Luffy, yang kemudian dibalas oleh Luffy. Saat Vivi mengungkapkan bahwa ia hanya memiliki nyawanya sendiri untuk ia pertaruhkan, Luffy kemudian menegaskan bahwa Vivi harus mulai mempercayai teman-teman barunya, kru topi jerami. Vivi dan topi jerami mengubah rencana mereka. Tidak lagi mencoba menghentikan pemberontakan, melainkan menuju Rain Base untuk mengalahkan Crocodile. Sementara itu, Karu tiba di Alubarna dan memberikan surat dari Vivi kepada Raja Cobra. Di surat itu, Vivi mengungkapkan bahwa Crocodile adalah dalang di balik kekacauan di Alabasta. Raja Cobra lalu memerintahkan Chaka dan Pel untuk mengarahkan pasukannya ke Rain Base. Sedangkan di Katorea, Koza merencanakan serangan besar-besaran ke Alubarna setelah mengumpulkan senjata. Kru topi jerami tiba di Rain Base. Luffy dan Usopp segera menuju restoran untuk mendapatkan air. Tetapi secara tidak sengaja mereka bertemu Smoker dan Tashigi. Saat dikejar oleh marinir dan Smoker, Luffy dan kru topi jerami memutuskan untuk berpencar agar para marinir dan agen Baroque Works yang mengikuti mereka terpecah belah. Saat Luffy, Zoro, Nami, dan Usopp tiba di tempat pertemuan, mereka tidak melihat Sanji, Chopper, dan Vivi di sana. Mereka berempat akhirnya memutuskan untuk memasuki kasino demi menghindari Smoker dan Tashigi. Luffy, Zoro, Nami, Usopp, dan Smoker masuk ke kasino. Saat mereka menuju ruang VIP, mereka semua jatuh ke dalam jebakan. Sementara itu, Vivi dikepung oleh para agen Baroque Works. Namun saat para agen itu hendak melukai Vivi, Pel, pemakan buah iblis Tori-Tori Nomi model Falcon, datang menyerang mereka dan menyelamatkan Vivi. Saat Pel menghabisi para agen yang tersisa, Miss All Sunday muncul dan menyerang Vivi. Pel yang berencana menyelamatkan Vivi dibuat tak berkutik oleh Miss All Sunday dan buah iblis Hana-Hana Nomi miliknya. Miss All Sunday kemudian membawa Vivi menemui Crocodile. Di dalam kasino, Luffy, Smoker, dan yang lainnya terperangkap dalam penjara yang terbuat dari batu prisma laut. Batu itu dapat membuat pemakan buah iblis menjadi lemah bila menyentuhnya. Crocodile kemudian muncul dari balik kursi besarnya, mengancam mereka, menyatakan mereka akan mati bersama. Vivi muncul dan langsung menyerang Crocodile, tetapi serangannya sia-sia karena Crocodile adalah pemakan buah iblis Suna-Suna Nomi. Crocodile lalu dengan mudah mengalahkan Vivi, dan di hadapan lawan-lawannya, Crocodile mengumumkan dimulainya Operasi Utopia, sebuah operasi untuk menghancurkan kerajaan Alabasta. Chaka mendapat laporan bahwa raja tidak ada di kamarnya. Chaka lalu memerintahkan semua prajurit untuk mencari raja. Sedangkan di Katorea, Koza diberitahu bahwa Raja Cobra beserta pasukannya ada di Nanohana. Koza lalu segera pergi menuju ke sana. Di Nanohana, raja menjelaskan bahwa dia akan membunuh seluruh penduduk Nanohana. Namun sebelum raja dapat melakukannya, Koza datang.
Koza lalu mencoba mendekati raja, namun dia ditembak oleh prajurit istana. Raja kemudian memerintahkan prajuritnya untuk menyerang penduduk Nanohana. Sementara itu, sebuah kapal besar yang dinaiki oleh Mr. One menghantam dan menghancurkan kota. Melihat hal itu, raja lalu memerintahkan pasukannya untuk mundur. Saat raja melarikan diri, seorang anak kecil melihat raja berubah menjadi Mr. Two. Namun saat hendak pergi, anak itu dihadang oleh Mr. One. Di lain tempat, Koza memerintahkan pasukan pemberontak untuk menyerang Alubarna. Di istana, Chaka terkejut dengan kejadian di Nanohana, dan ia diberitahu bahwa pasukan pemberontak sedang menuju Alubarna. Kembali ke Rainbase, Crocodile membeberkan kepada Vivi dan yang lainnya bahwa di Alubarna sedang berlangsung peperangan untuk menjatuhkan kepemimpinan ayahnya di Alabasta. Crocodile mengejek Vivi sambil memegang kunci sel. Crocodile lalu membuang kunci itu ke kandang Bananawani, dan kunci itu dimakan oleh salah satu Bananawani miliknya. Crocodile memberi waktu 1 jam bagi semua orang di ruang VIP untuk bertahan hidup karena ruangan mulai terisi air, dan seekor Bananawani masuk ke ruang VIP dan mulai menyerang Vivi. Saat Crocodile dan Miss All Sunday meninggalkan ruang VIP, Crocodile menerima telepon dari Sanji yang mengaku sebagai Mr. Prince. Walaupun Crocodile mengenali suara Sanji, tetapi Crocodile tidak mengetahui wajah Sanji. Saat Crocodile dan Miss All Sunday pergi, Vivi yang berhasil lolos dari serangan Bananawani menyadari bahwa Sanji dan Chopper masih berada di luar. Vivi kemudian berniat menjemput mereka untuk membantu menyelamatkan topi jerami. Sesampainya di luar, Crocodile terkejut melihat banyak egennya sudah terkapar di tanah. Ia lalu melihat seseorang yang mencurigakan dan langsung mengejarnya. Di dalam kasino, Vivi merasakan gempa akibat hancurnya jembatan yang menghubungkan kota dan kasino. Saat Vivi hendak menuju keluar, Vivi bertemu dengan Sanji alias Mr. Prince. Di tengah kota, Crocodile kehilangan jejak Chopper. Kembali ke ruang VIP, Sanji datang dan menghabisi seekor Bananawani. Usopp lalu meminta Sanji untuk mencari kunci sel di salah satu Bananawani. Saat Sanji akan memulai serangannya, sebuah bola besar keluar dari seekor Bananawani. Ternyata Mr. Three berada di dalam bola itu. Mr. Three melihat kunci sel di lantai. Dia lalu mengambilnya dan membuangnya. Saat Sanji hendak menyerang Mr. Three, Usopp teringat kalau Mr. Three dapat membuat duplikat kunci sel dari kekuatan buah iblisnya. Setelah kru topi jerami keluar dari sel, dinding dan jendela di ruangan VIP hancur akibat tekanan air di luar. Air lalu masuk dan menyapu bersih semua orang yang berada di sana. Sementara itu, Crocodile yang curiga dengan situasi di luar kasino kembali ke ruang VIP hanya untuk menemukan pintu sel yang telah terbuka dan Mr. Three yang terkapar di dekatnya. Di luar kasino, setelah berhasil selamat dari kehancuran ruang VIP, kru topi jerami kembali berhadapan dengan Smoker. Namun, karena telah diselamatkan, Smoker membiarkan Luffy dan krunya pergi menuju Alubarna untuk menggagalkan rencana Crocodile dan mencegah pemberontakan terhadap istana. Smoker menghentikan anak buahnya yang mengejar Luffy dan menyuruh mereka untuk menghubungi para marinir lain agar berkumpul di Alabasta. Sementara itu, Chopper menunggangi Moving Crab, menjemput kru topi jerami dengan mengikuti aroma parfum Nami. Saat menaiki Moving Crab menuju Alubarna, Crocodile menangkap Vivi, tetapi Luffy berhasil menggantikan posisi Vivi. Luffy kemudian memerintahkan krunya untuk melanjutkan perjalanan ke Alubarna dan berjanji akan menemui mereka di sana. Sebelum berhadapan dengan Luffy, Crocodile memerintahkan Miss All Sunday untuk pergi lebih dahulu ke Alubarna. Crocodile kemudian memberikan Luffy waktu 3 menit untuk mengalahkannya. Luffy menyerang Crocodile dengan semua jurus andalannya, termasuk jurus Munch-Munch miliknya. Namun semua serangan Luffy tidak mampu melukai Crocodile. Setelah waktu 3 menit habis, bukannya menyerang Luffy, Crocodile justru menggunakan Sables, sebuah badai pasir yang akan menghancurkan semua kota yang dilaluinya, termasuk Yuba. Mendengar hal itu, Luffy mencoba menghalanginya, tetapi Crocodile menusuk Luffy dengan kaitnya. Di Yuba, Toto akhirnya menemukan sumber air, namun badai pasir ciptaan Crocodile sudah berada di hadapannya. Kembali ke Crocodile yang sedang mengolok Luffy, mengatakan bahwa dia telah gagal menyelamatkan Alabasta. Luffy yang berlumuran darah mencengkeram lengan Crocodile, membuat Crocodile terkejut dan melemparkan Luffy ke pasir hisap. Sementara itu, kru topi jerami berpisah dengan Hasami karena harus melintasi sungai. Saat mereka menyeberang, mereka diserang oleh monster laut. Beruntung mereka ditolong oleh pasukan Kung Fu Dugong. Sesampainya di pantai timur, mereka dijemput oleh Karu dan kawanannya. Di lain tempat, Smoker pergi dan meninggalkan Alabasta kepada Tashigi. Di padang pasir, Miss All Sunday alias Nico Robin datang menyelamatkan Luffy. Robin lalu bertanya tentang The Will of D kepada Luffy. Tiba-tiba Pell muncul dan mencoba menantangnya. Namun, Robin pergi dan meminta Pell untuk membantu Luffy. Selain Raja Cobra yang telah diculik oleh Mr. Four, situasi di Alubarna mulai menegangkan ketika semua kelompok mulai menuju ke sana. Sedangkan di Nanohana, Igaram ternyata masih hidup. Pasukan elit Baroque Works menunggu di gerbang barat untuk mencegah Vivi masuk ke Alubarna. Mereka terkejut ketika melihat kru topi jerami datang mengendarai pasukan bebek super dan memakai jubah yang sama. Ketika kru topi jerami berpencar, para agen tersebut terpaksa mengikutinya. Setelah memancing agen Baroque Works cukup jauh meninggalkan gerbang barat, masing-masing kru topi jerami membuka jubah mereka. Ternyata Vivi masih berada di gerbang barat.
Vivi dan Karu berdiri di luar Alubarna. Ketika Koza nyaris bertemu Vivi, sebuah meriam ditembakkan oleh agen Baroque Works yang menyamar, membuat jarak pandang tertutup oleh debu pasir. Saat Vivi lalu berteriak memanggil Koza, suara Vivi ditenggelamkan oleh gemuruh suara peperangan. Tiba-tiba gelombang unta datang. Beruntung Karu datang melindungi Vivi. Usopp muncul di hadapan Vivi, menyuruh Vivi untuk ikut dengannya dan meninggalkan Karu yang terluka. Mendengar itu, Vivi curiga. Vivi lalu meminta Usopp menunjukkan perban di tangannya. Di lain tempat, Sanji membangunkan Usopp yang pingsan akibat diserang Mr. Two. Kembali ke Vivi yang telah mengetahui bahwa Usopp yang berada di hadapannya adalah Mr. Two. Sanji yang menyadari Vivi dalam bahaya, langsung menuju ke gerbang barat. Sanji juga menyuruh Usopp untuk membantu Chopper di gerbang tenggara. Sementara itu, Zoro berhadapan dengan Mr. One dan Miss Double Finger. Namun saat Zoro bersiap untuk bertempur, kedua agen itu malah berniat untuk menyerang Nami terlebih dahulu, membuat Nami melarikan diri. Di gerbang barat, Mr. Two mencoba membunuh Vivi, tetapi Karu menyelamatkannya. Karu lalu membawa Vivi melarikan diri dengan memanjat tebing Alubarna. Mereka kemudian menerobos medan pertempuran agar Vivi dapat mencapai istana. Namun Karu terkena peluru nyasar. Saat Mr. Two mendekat dan berniat menyerang mereka, Sanji dan dua pasukan bebek muncul. Sanji kemudian menyuruh mereka semua pergi, meninggalkan dia dan Mr. Two. Di gerbang tenggara, Usopp menemukan Chopper tergeletak. Ia lalu membangunkannya. Chopper kemudian menjelaskan kepada Usopp ketiga musuh mereka. Saat Usopp melihat Miss Merry Christmas masuk ke tanah, Usopp lari ketakutan. Lasu kemudian melemparkan bola bom ke arahnya, namun Usopp berhasil menghindarinya. Tetapi Mr. Four mengarahkan bola bom itu kembali ke arah Usopp. Bom bola yang mengejar Usopp meledak. Beruntung Chopper menyelamatkan Usopp. Usopp kemudian menyerang Mr. Four dengan palu seberat 5 ton, membuat Mr. Four pingsan. Namun, saat akan menyerang Miss Merry Christmas, Usopp kesulitan untuk memukulnya. Mr. Four terbangun. Ternyata palu 5 ton Usopp hanyalah palu biasa. Marah karena telah ditipu, Miss Merry Christmas langsung menyerang Usopp, sedangkan Lasu menembakkan puluhan bola bom ke arah Chopper. Beruntung Chopper dapat menghindarinya. Melihat Usopp diserang habis-habisan, Chopper lalu memakai kemampuan Brain Point-nya untuk mencari titik kelemahan musuh-musuhnya. Chopper akhirnya menemukan kelemahan mereka. Chopper berlari ke arah Lasu dan mengarahkan bola bom Lasu ke dalam tanah. Chopper lalu menyuruh Usopp untuk pergi menjauhi lubang-lubang di tanah. Karena setiap lubang berhubungan, menyebabkan bom yang meledak dari setiap lubang menjadi satu ledakan yang dahsyat. Tiba-tiba Chopper dan Usopp melihat bayangan Mr. Four dari balik asap. Usopp lalu melarikan diri. Namun kaki Usopp ditangkap oleh Miss Merry Christmas yang berkata bahwa Luffy telah dibunuh oleh Crocodile. Miss Merry Christmas menarik Usopp dan Mr. Four memukulnya hingga ia terlempar. Namun Usopp tetap bertahan saat kedua agen itu ingin melakukan trik serupa. Usopp menggunakan peluru asapnya dan meminta Chopper yang telah menggunakan horn point-nya untuk menipu Mr. Four agar memukul rekannya. Usopp lalu kembali menggunakan tanduk Chopper untuk melemparkan palu ke arah Mr. Four, mengalahkan kedua agen itu. Di kota, pertempuran semakin sengit, dan Koza berencana untuk ke istana, memaksa Raja Cobra menyerah, sedangkan Vivi berusaha untuk menemui ayahnya di istana. Sementara itu, pertarungan Sanji dan Mr. Two berjalan imbang. Jurus-jurus tendangan Sanji masih dapat digagalkan oleh Mr. Two dengan kemampuan balet Kempo miliknya. Bahkan Sanji tidak terpengaruh ketika Mr. Two mencoba merubah wajahnya dengan kekuatan buah iblis cloning miliknya. Namun semua itu berubah ketika Mr. Two memakai wajah Nami. Di istana Alubarna, Vivi meminta Chaka untuk menghancurkan istana agar dapat menghentikan peperangan. Chaka yang awalnya gemetar mendengar permintaan Vivi, akhirnya mematuhi perintahnya. Sanji kewalahan menghadapi Mr. Two alias Bon Clay karena Bon Clay terus menggunakan wajah Nami. Sampai akhirnya Sanji menyadari bahwa Bon Clay harus menjadi dirinya sendiri untuk bisa menyerang Sanji dengan balet Kemponya. Setelah trik cloningnya gagal, Bon Clay memakai sepatu angsanya untuk menambah kekuatan dan jangkauan tendangannya. Setelah saling beradu serangan, Sanji akhirnya keluar sebagai pemenang. Alih-alih menghabisi Bon Clay, Sanji mengundangnya untuk menjadi kawan, membuat Bon Clay terharu. Sementara itu, Nami masih dikejar oleh Mr. One dan Miss Double Finger. Saat Mr. One menyerang Nami, Zoro datang menghadangnya. Ternyata Mr. One adalah pemakan buah Supa-Supa Nomi, sehingga dia dapat mengubah tubuhnya menjadi pedang. Selagi Mr. One meladeni Zoro, Miss Double Finger berniat mengejar Nami sendiri. Beruntung Nami telah melarikan diri. Di istana Alubarna, para prajurit bersiap untuk menghancurkan istana. Saat para prajurit akan menyalakan sumbu peledak, badai pasir datang dan memadamkan api. Crocodile lalu muncul di hadapan Vivi, sambil membawa tubuh ayahnya, Raja Cobra, kepada Vivi. Crocodile lalu mengatakan bahwa Luffy telah dibunuhnya. Nami bersembunyi dari Miss Double Finger. Ia lalu mengeluarkan 3 tongkat hasil ciptaan Usopp, bernama Climattact. Tiba-tiba Miss Double Finger menyerangnya dengan kemampuan buah iblis Toge-Toge Nomi miliknya. Nami kemudian menggunakan Climattact, namun semua serangannya seperti atraksi pesta. Miss Double Finger lalu menyerang Nami dengan jurus bola durinya. Nami berlari ketakutan, mengecohnya dan kemudian bersembunyi. Saat bersembunyi,
Nami menemukan panduan pemakaian Climatect. Setelah membaca panduan Climatect, Nami mengeluarkan bola panas, bola dingin, dan bola listrik dari tongkatnya. Berpikir ini hanya lelucon seperti sebelumnya, Miss Double Finger lalu menyerang Nami. Namun, dirinya terlempar saat serangannya bersentuhan dengan Climatect. Untuk memastikan teorinya, Nami memakai Mirage Tempo, menciptakan ilusi dirinya untuk mengecoh Miss Double Finger. Dugaannya benar. Ternyata bola-bola tadi merubah temperatur udara sekitar. Setelah memahami cara kerja Climatect, Nami percaya dia dapat mengalahkan Miss Double Finger. Sementara itu, Crocodile memaku Raja Kobra di dinding istana dan mengancam akan membunuhnya dan Vivi apabila Kobra tidak memberitahu di mana lokasi Pluton. Selain Pluton, Crocodile juga bertanya tentang letak poneglyph kepada Kobra. Ia lalu memberitahu bahwa pada pukul 4:30, anak buahnya akan meledakkan Alubarna. Mendengar itu Chaka marah dan bersiap menyerang Crocodile. Di blok utara, Miss Double Finger terus menyerang Nami. Beruntung Nami berhasil membuat awan dari perpaduan bola panas dan bola dinginnya. Nami lalu menembakkan bola petir ke arah awan itu, sehingga awan itu menghujamkan petir ke arah Miss Double Finger. Marah, Miss Double Finger lalu menyerang Nami yang telah menggunakan Mirage Tempo untuk mengecohnya. Saat Nami akan mengeluarkan jurusnya, Miss Double Finger menyerang Nami dengan Sea Urchin Stinger. Namun Nami dapat menghentikannya dengan kakinya. Nami kemudian melancarkan Tornado Tempo, jurus pamungkas Climatect-nya, yang melemparkan Miss Double Finger dan mengalahkannya. Sementara itu, Zoro mengenali Mr. One sebagai pembunuh bayaran terkenal di West Blue. Ketika Zoro menyerangnya, Zoro menyadari tubuh Mr. One sekeras baja, sehingga Zoro harus meningkatkan kemampuan pedangnya agar dapat memotong baja dan mengalahkannya. Zoro bertempur melawan Mr. One dengan berbagai tekniknya, namun ia tidak dapat melukainya karena ketidakmampuannya memotong baja. Mr. One berbalik menyerang Zoro dan melemparkan Zoro ke bangunan di belakangnya. Zoro kemudian menggunakan bangunan untuk menyerang Mr. One kembali, namun Zoro tetap tidak dapat melukainya. Mr. One lalu menggunakan spiral hollow, melukai Zoro hingga Zoro terlempar ke pilar, dan pilar tersebut hancur menimpanya. Di bawah reruntuhan, Zoro teringat nasihat gurunya bahwa seorang pendekar pedang dapat membuat pedangnya memotong apa saja yang diinginkannya, namun tidak dapat memotong kertas jika ia tidak menginginkannya. Saat Mr. One mengira Zoro telah kalah, Zoro bangkit, menjelaskan bahwa ia dapat merasakan ritme sekitarnya, mengetahui di mana letak pilar akan jatuh, dan merasakan di mana pedangnya berada. Ia lalu menunjukkan kemampuan barunya, memotong daun tanpa merusaknya, dan memotong batu dengan sempurna. Berbekal kemampuan barunya, Zoro kemudian menyerang Mr. One dengan teknik Lion Strike. Serangan Zoro kali ini berhasil memotong Mr. One dan mengalahkannya. Para prajurit khusus istana datang untuk menyelamatkan Kobra. Mereka meminum air pahlawan untuk meningkatkan kekuatan, meskipun nyawa mereka bayarannya. Namun mereka gagal membunuh Crocodile, dan akhirnya mereka mati sia-sia. Melihat pengorbanan mereka, Chaka marah. Dan sebagai pemakan buah iblis Inu-Inu Nomi model Jackal, Chaka menyerang Crocodile. Tetapi Chaka gagal melukainya. Koza tiba di istana dan terkejut melihat Crocodile berada di samping Chaka yang terluka parah. Serta Raja Kobra yang dipaku di dinding istana, Koza akhirnya sadar bahwa dalang di balik kekeringan di Alabasta adalah Crocodile. Kobra dan Chaka lalu memberitahu Koza tentang bom di alun-alun istana. Namun saat Koza akan memberitahu penduduk, ia dihentikan oleh Vivi yang tidak ingin menambah kepanikan penduduk Alabasta. Tiba-tiba, Crocodile muncul untuk membunuh Vivi. Beruntung Chaka datang menghadangnya. Vivi dan Koza lalu pergi menemui pasukan istana dan meminta mereka untuk menyerah. Para pemberontak yang tiba di istana terkejut melihat Koza dan para pengawal kerajaan mengibarkan bendera putih, meminta mereka menghentikan pertempuran. Tetapi Koza ditembak oleh agen Baroque Works yang menyusup. Penembakan Koza membuat rencana Vivi untuk menghentikan konflik antara kubu pemberontak dan pasukan istana gagal. Tiba-tiba badai pasir muncul, dan suara tembakan mulai terdengar dari kedua kubu. Tembakan yang berasal dari para agen Baroque Works yang menyusup, menyulut peperangan antara kedua kubu. Setelah mengalahkan Chaka, Crocodile menangkap Vivi, menyatakan bahwa dia terlalu lemah untuk cita-citanya, namun sebagai putri Alabasta, ia bertekad untuk mempertahankan kerajaannya. Mendengar itu, Crocodile menjatuhkan Vivi dari atas dinding istana. Sebelum Vivi jatuh menyentuh daratan, Luffy dan Pell datang menyelamatkan Vivi. Sesampainya Luffy dan Vivi di depan pintu istana, mereka bertemu dengan kru topi jerami yang satu persatu tiba di sana. Luffy kemudian meminta mereka untuk membantu Vivi selama dia melawan Crocodile. Setelah berjanji kepada krunya kalau dia pasti mengalahkan Crocodile, Luffy meluncur ke atas istana untuk menyerang Crocodile. Dan kali ini ia berhasil melukainya. Crocodile terkejut menyadari bahwa Luffy mengetahui kalau air adalah kelemahan buah iblisnya. Di depan gerbang istana, Vivi menjelaskan rencana Crocodile kepada kru topi jerami. Mereka lalu berpencar mencari lokasi meriam yang akan meledakkan Alabasta. Di istana, saat Crocodile melihat Luffy meminum semua air yang dibawanya, ia lalu menyuruh Nico Robin untuk membawa Kobra ke lokasi poneglyph terlebih dahulu. Setelah kepergian Nico Robin dan Kobra, Crocodile lalu meletakkan tangannya di tanah dan menciptakan gempa. Luffy yang terkejut menyemprotkan air ke arahnya. Tetapi Crocodile menyerapnya
Krokodil kemudian menggunakan teknik ground seko, mengeringkan lingkungan di sekitarnya, dan mengubahnya menjadi gurun tandus. Sementara itu, Robin bertemu dengan Tashigi dan marinirnya. Salah seorang marinir mengenali Robin sebagai buronan yang berbahaya. Melihat Tashigi, Cobra lalu memintanya untuk membantu mencari meriam yang akan menghancurkan Alabasta. Setelah Tashigi menyuruh marinirnya untuk menyelamatkan Alabasta, ia bersiap menghadapi Robin, namun Robin dengan mudah mengalahkannya. Kembali ke istana yang kini telah menjadi gurun pasir. Luffy bergantung di dinding saat krokodil tiba-tiba muncul di hadapannya, mencengkeram lehernya dan mengeringkan tubuhnya. Krokodil membuang Luffy ke bawah dan meninggalkannya. Beruntung air yang sebelumnya disemprotkan Luffy ke krokodil jatuh dan mengenai Luffy, menyelamatkannya. Robin dan Cobra sampai di makam kerajaan, tempat Poneglyph Alabasta berada. Sedangkan krokodil bertemu Tashigi di jalan dan menertawakannya. Setelah kepergian krokodil, tidak berselang lama, Luffy muncul di hadapannya dan bertanya kemana arah krokodil pergi, mengingat pesan Smoker. Tashigi memberitahu Luffy, namun Luffy terjatuh dan tertidur karena kelelahan. Nico Robin berdiri di hadapan Poneglyph Alabasta saat krokodil datang. Dia lalu memaksa Nico Robin untuk memberitahu di mana letak Pluton. Namun Robin mengatakan bahwa isi dari Poneglyph ini hanyalah sejarah Alabasta. Mendengar itu, krokodil marah dan ia kemudian menyerang Nico Robin karena telah berbohong kepadanya. Sementara itu, Vivi yang terjatuh dan nyaris putus asa, tiba-tiba mendapatkan petunjuk di mana kemungkinan lokasi meriam bom itu berada. Ia kemudian meminta Usopp untuk menembakkan sinyal, memanggil para anggota kru topi jerami yang lain. Kembali ke Luffy yang kini telah terbangun dan melanjutkan pencariannya untuk mengalahkan krokodil. Sinyal isyarat Usopp ternyata tidak hanya menarik kru topi jerami, tetapi juga agen Baroque Works. Kembali ke makam raja, saat krokodil mengolok Cobra karena usahanya untuk menguburnya di tempat itu sia-sia, Luffy datang. Krokodil terkejut melihat Luffy masih berdiri di hadapannya setelah 2 kali ia mengalahkannya. Luffy kemudian meninju krokodil. Kali ini dengan menggunakan darahnya, krokodil yang marah lalu mengeluarkan kail beracunnya. Sementara itu, Vivi dan Usopp terus dikejar oleh anggota Baroque Works. Beruntung Tashigi datang dan membantu mereka. Saat Vivi dan Usopp sampai di bawah menara jam, mereka bertemu dengan Nami dan Chopper. Mereka terkejut saat mengetahui Sanji dan Zoro telah berada di menara jam. Namun agar dapat mencapai meriam tepat waktu, mereka membutuhkan pel. Tetapi pel telah ditembak jatuh oleh seseorang dari balik menara jam. Tidak dapat menemukan pel. Vivi bergegas menaiki menara jam. Namun Nami berkata ia memiliki ide, cara cepat menuju ke atas menara. Tetapi saat sisa waktu tinggal 30 detik, menara jam terbuka, memperlihatkan Mr. Seven dan Miss Father's Day di sana. Di dalam makam, Luffy terus menyerang krokodil. Namun kail beracun krokodil mengenainya, membuat tubuh Luffy mati rasa. Sementara itu, di pusat kota, Mr. Seven menyalakan sumbu meriam. Sedangkan Nami melemparkan Vivi, Chopper dan Usopp dengan kelima tag-nya. Sanji yang memahami maksud Nami, lanjut melemparkan Vivi dan Chopper ke tempat Zoro. Namun saat Zoro hendak melakukan hal yang sama, Mr. Seven dan Miss Father's Day melihat mereka dan kemudian menembaknya. Beruntung Zoro dengan sigap langsung melempar Vivi dan Chopper, membuat peluru itu mengenai tubuhnya. Tidak mau berlama-lama, Chopper segera melemparkan Vivi ke arah meriam. Saat Mr. Seven dan Miss Father's Day menembak Chopper, peluru itu dengan mudah dihindarinya. Seakan terbang dengan Phoenix Slasher miliknya, Vivi menyerang kedua agen itu dan menjatuhkannya dari atas menara. Dan dengan cepat, Vivi langsung memotong sumbu meriam dengan senjatanya. Saat mengira kondisi telah aman, Vivi menemukan bom kedua. Vivi frustasi karena merasa gagal menyelamatkan Alabasta. Beruntung Pel muncul, dan Pel langsung membawa bom itu terbang jauh ke atas awan untuk melindungi Alabasta. Dan sesaat kemudian, bom itu meledak. Meskipun bom berhasil dinetralkan, tetapi peperangan terus berlanjut. Melihat itu, Vivi berteriak meminta mereka untuk berhenti. Namun suara Vivi tenggelam oleh riuhnya suara perang. Di dalam makam, Luffy terbaring lemah, dan krokodil bergembira ketika ia merasakan gelombang ledakan yang dahsyat karena mengira rencananya berjalan sempurna. Tetapi Luffy bangkit. Terkejut, krokodil langsung menyerang Luffy dengan kail beracunnya. Namun, Luffy dapat menghindarinya dan menghancurkan kail itu. Luffy lalu menyerang krokodil dengan rangkaian serangan beruntun, dan ditutup dengan Gomu Gomu no Storm. Krokodil lalu membalasnya dengan Desert Laspada, tetapi dengan mudah dinetralkan oleh Luffy. Serangan ini membuat krokodil terlontar ke udara dan mengalahkannya. Vivi dan kru topi jerami melihat tubuh krokodil melayang di udara, menandakan Luffy telah memenangkan pertarungannya. Tetapi Vivi kembali berteriak karena perang masih berlangsung. Tiba-tiba hujan turun di Alubarna dan langsung menghentikan peperangan. Tanpa keriuhan suara perang, penduduk Alabasta akhirnya mendengar permohonan Vivi untuk perdamaian. Meskipun peperangan telah usai, para pemberontak tetap marah terhadap istana karena apa yang terjadi di Nanohana. Beruntung Igara muncul bersama Kappa, anak yang melihat Mr. Tu menyamar sebagai kobra. Kesaksian Kappa membuat rakyat mengetahui yang sebenarnya. Saat kru topi jerami mencari Luffy, mereka bertemu kobra yang menggendongnya. Tidak lama kemudian, Vivi datang dan mengajak mereka menemui rakyat Alabasta. Namun ditolak oleh Sanji, mengingat mereka adalah bajak laut yang dicari marinir. Setelah Vivi dan kobra pergi, kru topi jerami jatuh bergantian karena kelelahan. Beberapa saat kemudian, Tashigi dan marinirnya datang.
Ketika para marinir ingin menangkap kru topi jerami, Tashigi melarangnya. Dan sebaliknya Tashigi menyuruh mereka menangkap Crocodile dan seluruh anak buahnya. Tetapi Mr. Tu berhasil melarikan diri. Di pelabuhan, Tashigi melapor kepada Smoker tentang bagaimana kru topi jerami mengalahkan Crocodile dan menyelamatkan Alabasta. Setelah mendengar laporan Smoker, markas besar ingin mempromosikan Smoker dan Tashigi. Namun Smoker menolaknya karena penyelamat yang sebenarnya adalah bajak laut topi jerami. Raja Cobra mengadakan jamuan makan malam untuk kru topi jerami. Setelah itu, Cobra mengajak mereka ke pemandian istana. Di sana Raja Cobra membungkuk kepada mereka karena telah menyelamatkan Alabasta. Malam harinya, kru topi jerami mendapatkan telepon dari Bon Clay yang mengatakan bahwa dia menyembunyikan Going Merry dari Kapten Hina dan para marinirnya. Mendengar itu, kru topi jerami memutuskan untuk segera meninggalkan Alabasta. Dan mereka memberikan waktu sampai siang untuk Vivi menentukan pilihannya. Menjadi bajak laut atau Putri Alabasta. Sementara itu, Igaram dan Chaka menemukan poster bounty baru untuk Luffy dan Zoro. Saat Igaram menuju kamar Vivi untuk memberitahu mereka, Vivi mengatakan kalau kru topi jerami telah meninggalkan Alabasta dengan menunggang pasukan bebek untuk melintasi padang pasir dan menuju Going Merry. Sesampainya di Going Merry, kru topi jerami disambut oleh Bon Clay. Melihat kejujuran Bon Clay membantu mereka, kru topi jerami berterima kasih kepadanya. Keesokan harinya, Hina diberitahu bahwa Going Merry telah meninggalkan Alabasta. Hina lalu menyuruh para marinir untuk berlayar dan bersiap memulai pertempuran. Marinir berusaha menenggelamkan Going Merry. Beruntung Usopp dapat menghancurkan 2 kapal marinir dengan meriamnya. Di kejauhan, Bon Clay melihat kapal Kapten Hina. Bon Clay lalu menyarankan mereka untuk melarikan diri. Namun Luffy menolaknya dan menjelaskan janji mereka untuk menunggu Vivi, teman mereka. Mengetahui hal itu, Bon Clay dan krunya bersedia mengorbankan diri mereka. Mereka lalu menyamar sebagai kru topi jerami untuk mengelabui marinir. Dan mereka kemudian menyerang kapal marinir agar kru topi jerami dapat menepati janjinya. Setelah pengorbanan Bon Clay dan krunya, marinir kembali mendatangi Going Merry, membuat Zoro dan Sanji mendesak Luffy untuk segera pergi. Namun Luffy bersikeras untuk menunggu Vivi. Tidak lama kemudian, Vivi tiba di pelabuhan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kru topi jerami. Vivi lalu bertanya kepada Luffy dan kawan-kawan, apakah mereka akan tetap menganggapnya sebagai teman saat mereka bertemu kembali? Mengetahui suara Vivi terdengar oleh para marinir. Untuk melindungi Vivi, kru topi jerami menjawabnya dengan mengangkat tanda silang di lengan mereka sebagai simbol persahabatan mereka. Di belahan laut lain, Smoker memberitahu Tashigi tentang bounty baru Luffy dan Zoro. Tashigi lalu bersumpah akan mengalahkan Zoro di lain waktu. Sedangkan Vivi kembali ke Alubarna, menjalankan tugasnya sebagai Putri Alabasta. Kembali ke topi jerami yang sedang meratapi kepergian Vivi. Namun tiba-tiba Nico Robin muncul dan meminta Luffy untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan menerimanya bergabung dengan topi jerami, Luffy kemudian mengizinkan Robin bergabung. Usopp lalu menginterogasi Robin untuk mencari tahu alasan dan latar belakangnya. Robin lalu bercerita kalau ia adalah seorang arkeolog. Robin juga menjelaskan bahwa ia mencari keberadaan Poneglyph dan Rio Poneglyph untuk membuka Void History atau sejarah sejati. Walaupun awalnya Zoro dan Nami kurang setuju Robin bergabung ke dalam kru topi jerami, namun dengan sekantung permata dan pembawaan yang ceria, Zoro dan Nami, sama seperti yang lainnya, mulai menerima kehadiran Robin di Going Merry. Kembali ke Alabasta, Pel yang ternyata masih hidup, berdiri di depan kuburannya sendiri, melepaskan kruknya.